Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Tidak hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas dipuji. Tidak hentinya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diperintahkan untuk bermohon kepada Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tempat satu-satunya tempat kita berharap. Dan harapan itu pasti tidak akan mengecewakan kita. Karena semua yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita itu baik. Semua takdir Allah itu baik untuk kita. Apakah bagi kita takdir Allah itu menguntungkan untuk kita atau justru mendatangkan kesedihan untuk kita? Itu ketahuilah, hikmahnya itu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Ya. Sering anak ulang ya, karena Allah yang mengetahui spesifikasi kita. Maka apa saja yang Allah takdirkan untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Ya, itu yang terbaik untuk kita. Salam dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan berkaitan dengan membongkar dosa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Membongkar dosa yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala tutup semua aib kita. Itu adalah di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah tutup semua aib kita. Kalaulah dosa itu mempunyai bau, mungkin kita enggan untuk mendekat satu dan yang lainnya. Kenapa? Karena kita merasa tidak enak ketika mendekat ke teman kita, ke keluarga kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Baik. Allah tutupi semua dosa kita. Allah tutupi semua aib kita. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang, masih memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa memperbaiki diri. Itu adalah di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Makanya di antara nama Allah yang mulia, di antara nama Allah yang baik itu ada As-Satir namanya. Jadi di antara nama Allah yang mulia itu ada As-Satir atau As-Sittir. Ya, As-Satir atau As-Sittir. Yang maknanya adalah yang maha menutupi aib. Yang maha menutupi aib. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu As-Sittir, yang maha menutupi aib. Ya. Nama Allah ini ya ditegaskan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih.
ya, berkaitan dengan sifat asatir ini. Ini disebutkan oleh sahabat Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, ya. Anna Rasulullah ra'a rajulan yartasilu bil barazi bila izari. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang mandi tempat terbuka tanpa mengenakan penutup, ya, tanpa menggunakan kain penutup, tanpa menutup dirinya begitu. Fasa'idal minbar fahamidallaha wa anza alaihi thumma qala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbar, memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was sitra." Sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha agung, adalah maha pemalu dan maha menutupi. Dia mencintai rasa malu dan menutupi aib. Fa'idhar tasala ahadukum falyastatir. Maka jika di antara kalian mandi, ya, salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah dia menutupi dirinya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, jadi asitir atau asatir itu adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah yang maha menutupi. Menutupi apa? Menutupi aib. Ya. Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala menjelaskan makna asitir atau asatir, ya. Maksudnya adalah Allah itu banyak menutupi aib hamba-hambanya dan tidak menampakkannya di hadapan manusia yang lain. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyukai para hamba yang menutup aib mereka sendiri dan meninggalkan hal-hal yang menghinakan dirinya sendiri. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Ya. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai para hamba, di mana ketika seorang hamba itu berdosa, hamba itu menutup rapat-rapat dosanya dan tidak mengumbarnya di khalayak umum. Sekarang ini kan kita tahu zamannya media sosial. Orang zaman dulu mungkin mengumbar maksiat, mengumbar dosa itu lewat cerita gitu kan, dari mulut ke mulut. Tapi sekarang maksiat itu lebih luas lagi. Maksudnya media orang untuk menyebarkan aibnya itu semakin luar biasa pesat dari zaman dulu gitu. Kalau dulu kan dari mulut ke mulut gitu kan. Tapi sekarang itu orang ketika dia bermaksiat itu diuploadnya di media sosial. Apakah di dalam di story Instagram misalnya, di story WA, di story Facebook, atau malah dibuat status. Misalnya dia lagi minum minuman keras. Kemudian di fotonya tuh ya, botolnya sama gelasnya itu dipasang kemudian di story. Kan ini tidak bercerita, akan tetapi dia mengumbarnya melalui media sosial gitu loh. Makanya ini di antara dampak buruk ya, jika tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Dia bisa menghantarkan seseorang pada kehancuran. Di sisi lain, dia bisa menjadi wasilah yang dapat menghantarkan seseorang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk hal yang bisa mencelakakan seseorang dari dampak buruk media sosial adalah ketika dia mengumbar maksiat yang ia lakukan di media sosial. Baik hanya dipasang sebagai story atau bahkan lebih parahnya dipasang sebagai status. Kan banyak tuh ya, ketika ada seseorang yang meninggal misalnya, pasti pihak keluarganya itu bakal menyebarkan pengumuman. Ya, kalau misalnya yang meninggal itu punya foto-foto yang tidak pantas kemudian terupload, pasti pihak keluarga pasti akan bilang begini, bagi yang
merasa memposting foto almarhum tolong dihapus. Dan ini sering Anda temukan gitu loh. Ya. Misalnya seseorang itu dia adalah misalnya waria gitu ya, waria. Tentu banyak sekali foto-fotonya yang tidak dibenarkan gitu, yang terupload kemudian. Belum lagi misalnya si waria itu ya orang minta foto dengan dia, kemudian orang upload karena kebetulan waria itu terkenal. Ketika waria itu meninggal, ada pihak keluarga mengumumkan, tolong yang pernah memposting foto-foto almarhum, tolong dihapus. Kan itu mungkin yang terhapus oke lah, tapi dipastikan ada foto mungkin yang tidak akan terhapus. Karena kita tahu yang namanya jejak digital itu sulit untuk menghapusnya. Sulit untuk menghapusnya. Maka pikirkan baik-baik. Apa yang akan kita posting di media sosial? Pantas nggak? Apakah berdampak di akhirat kita? Apakah mendatangkan murka atau pahala? Jadi mesti kita berpikir apa dampak ke depan dari apa yang saya posting. Makanya pikir-pikir, kalau sampai postingan kita itu bisa membuat orang bermaksiat kemudian, bisa memancing orang bermaksiat, bisa memotivasi orang untuk bermaksiat, maka kita akan celaka. Maka kita akan celaka. Makanya di antara perkara yang mesti kita perhatikan adalah kita tidak bermudah-mudahan memposting sesuatu yang sifatnya menyimpang begitu ya. Nah, kemudian kita sering temukan juga di media sosial. Ada perempuan yang suka mengumbar fotonya di media sosial, termasuk mengumbar auratnya di media sosial. Dan ini juga masuk dalam perkara apa? Mengumbar atau membongkar dosa yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua muslimah mungkin tahu bahwa menutup aurat itu wajib. Artinya ketika dia membuka aurat dosa, di foto, diupload di media sosial, berarti dia mengumbar mengumbar dosa. Dia mengumbar dosa. Selain dia mendapatkan dosa karena menentang atau mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan berdosa karena mengumbar dosa yang ia lakukan. Ya, itu di antara dampaknya di media sosial. Nanti kalau dia meninggal tuh keluarganya yang repot. Kenapa? Pasti keluarganya itu bakal menghimbau netizen gitu. Bagi yang nyimpan fotonya mungkin, bagi yang pernah mengupload foto almarhum, tolong dihapus. Oke, kalau terhapus, yang kita khawatirkan ada yang tidak terhapus. Maka yang meninggal itu otomatis akan terus mendapatkan transfer dosa berangkat dari foto-foto atau postingan-postingan yang sebetulnya tidak pantas untuk dipublikasikan. Makanya deh, kalau mau upload sesuatu, pikir-pikir dulu lah. Dipikir-pikir dulu. Jangan sampai justru itu melahirkan keburukan. Akan berdampak buruk nanti di akhirat kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu as-satir atau as-sittir yang maha menutupi aib. Ya, yang maha menutupi aib. Demikian juga biasanya para artis. Makanya Ana itu kurang ya, tidak menyarankan seseorang itu untuk menjadi artis. Dulu awal-awal jadi artis misalnya, belum pakai jilbab, masih membuka aurat, main film gitu kan. Itu dia membongkar dosa-dosanya, membongkar aib-aibnya. Kenapa? Dia mempertontonkan auratnya yang mestinya ditutup gitu loh. Dipertontonkan kemudian di TV. Se-Indonesia tahu auratnya.
Se-Indonesia orang melihat aurat. Kemudian dia dengan tanda kutip hijrah, menggunakan pakaian syar'i tertutup. Tapi celakanya video-video, film-film dia itu sudah tersusun rapi di media sosial, di website-website, dan sulit untuk menghapusnya. Dan sulit menghapusnya. Makanya Anda pribadi itu tidak menyarankan seseorang untuk menjadi artis ya. Karena mudaratnya itu besar sekali. Mudaratnya itu besar sekali. Ya. Apalagi kalau di saat dia main film itu dulu dia membuka aurat. Sekarang mungkin sudah menutup aurat. Tapi orang kan masih bisa menikmati video atau film-film di masa dia masih membuka aurat. Dan itu adalah di antara dampak buruk yang akan ditimbulkan. Ini luar biasa. Kalau dia meninggal, orang masih menikmati filmnya yang terbuka auratnya itu. Nauzubillah. Ya, transfer dosa terus yang akan dia dapatkan. Berangkat dari video atau foto atau film yang masih orang nikmati. Meskipun dia sudah meninggal. Ya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Seluruh umatku akan dimaafkan, ya, kecuali yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan. Dan sesungguhnya termasuk perbuatan terang-terangan adalah ketika seseorang melakukan perbuatan dosa pada malam hari. Tsumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Kemudian ia memasuki pagi hari dan Allah telah menutupi dosa-dosanya. Fayaqulu ya fulan abiltul barihata kadza wa kadza. Lalu ia mengatakan, wahai fulan, aku telah melakukan ini dan itu tadi malam. Maka baca yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Padahal ia telah bermalam dalam keadaan Allah menutupi dosa-dosanya. Namun ia memasuki pagi hari dengan membuka tutup Allah atas dirinya. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, di antara bentuk membongkar aib sendiri adalah ketika seseorang itu bermaksiat di malam hari. Kemudian Allah tutup aibnya sampai pagi hari. Tiba-tiba siangnya ia ceritain. Tadi malam, dia ceritain ke temennya tuh tadi malam, ya, aku berzina misalnya. Tadi malam, aku minum minuman keras misalnya. Diceritain semua yang ia lakukan tadi malam ke temannya, ke bestinya, ke sahabatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya. Tapi dia sendiri yang membuka tutupan Allah atas dirinya. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada orang yang seperti ini? Allah tutup aibnya, dibukanya sendiri aibnya yang telah Allah tutup. Cerita lagi dengan temannya, seolah-olah dia bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan tadi malam. Ya, bro, tadi malam gua minum 1 gelas. Oh, kalau gua, bro, minumnya itu 2 gelas minimal. Oh, kalau gua, bro, 1 botol. Jadi masing-masing membanggakan kemaksiatan yang ia lakukan. Atau misalnya mereka menceritakan tentang zina yang mereka lakukan tadi malam.
Ini zina dengan berapa orang, ini zina dengan berapa orang, ini zina dengan berapa orang. Mereka kumpul cerita. Seolah-olah mereka itu bangga terhadap kemaksiatan yang mereka lakukan. Padahal Allah sudah menutupnya. Namun maksiat itu mereka buka kemudian. Maka ini adalah sebuah kecelakaan hadir. Ini adalah sebuah kecelakaan. Ya, di mana orang justru berbangga-bangga ketika dia menceritakan dosa yang ia lakukan. Termasuk di media sosial tuh ya. Dia mengaku misalnya pernah tidur dengan sejumlah laki-laki. Atau laki-laki mengaku pernah tidur dengan sejumlah perempuan. Dibumbui dengan kata-kata, aku nggak munafik loh ya. Aku pernah tidur dengan sekian laki-laki. Aku nggak munafik loh ya. Aku pernah tidur dengan sejumlah perempuan. La haula wa la quwata illa billah. Justru mereka itu bangga dengan maksiat yang telah mereka lakukan. Diekspos kemudian di media. Ini kan bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menutup aib mereka. Justru mereka sendiri yang membuka aib mereka. Kan sering kita dengar tuh ya. Aku nggak munafik loh ya. Gitu. Aku nggak munafik loh ya. Seolah-olah mereka ingin kita itu menerima apa yang mereka lakukan. Seolah-olah kita itu harus memaklumi apa yang mereka lakukan. Nggak sama sekali. Justru kita kasihan. Kita miris dengan orang seperti itu. Karena mereka, selain mereka membongkar aib mereka sendiri, mereka sebenarnya itu justru tengah merusak harga diri mereka, merusak penilaian manusia atas dirinya. Dan tentu manusia akan memandangnya dengan pandangan yang remeh. Oh, ternyata begini kelakuan. Oh, ternyata begitu waktu di luar. Maka ini mesti kita jaga. Ketika kita bermaksiat, ya udah cukup Allah yang tahu. Gak perlu orang lain tahu. Termasuk misalnya akan menikah, misalnya dia mantan mantan pelacur atau mantan mantan pelakor atau apalah gitu, mantan pezina. Ketika dia akan menikah ya, nggak perlu dia ceritakan kepada pasangannya terkait dengan masa lalunya. Nggak perlu, ya, karena Allah sudah menutup aib itu. Allah sudah menutup dosa itu. Jangan pernah dibuka kepada manusia. Meskipun kepada suami, meskipun kepada istri, meskipun kepada sahabat, jangan dibuka. Jangan dibuka. Ada yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu membicarakan kemaksiatan yang mereka lakukan di khalayak ramai gitu. Kalau sekarang kan bisa di TV, bisa di podcast gitu ya. Maka seolah-olah mereka itu meremehkan maksiat yang telah mereka lakukan. Akhirnya apa? Perbuatan itu tersebar di masyarakat. Karena seolah-olah sudah dilazimkan, seolah-olah sudah diterima oleh masyarakat. Akhirnya kemaksiatan itu kemudian merebak di tengah-tengah masyarakat. Merebak di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik apa yang akan kita ungkapkan, apa yang akan kita posting, apa yang akan kita publikasikan. Itu kita pikir betul-betul apa dampak yang akan kita dapatkan, apa dampak yang akan ditimbulkan dari hal tersebut.
Jangan sampai nantinya itu akan mencelakakan kita, di mana itu akan mendatangkan penyesalan kita nanti di akhirat. Sedangkan penyesalan di akhirat itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena kita sudah waktunya mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, menyebarkan dosa, membicarakan kemaksiatan yang sudah kita lakukan di tengah masyarakat, ini berbahaya sekali. Berbahaya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang ingin agar berita perbuatan keji itu tersiar di kalangan masyarakat, di kalangan orang-orang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini An-Nur ayat 19. Jadi kata Allah, orang yang ingin agar dia menyebarkan, menyiarkan perbuatan keji di tengah-tengah kaum muslimin, Allah Azza wa Jal akan datangkan kepadanya azab yang pedih di dunia atau di akhirat. Di dunia mungkin dia akan dicaci maki, akan dipandang remeh. Akan tetapi kadangkala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan istidraj pada orang seperti ini. Ketika dia membongkar aibnya, ratingnya naik. Semakin banyak yang undang di podcast-podcast. Banyak TV-TV yang mengundang di acara-acara mereka. Banyak produk-produk minta diiklankan melalui dia. Berangkat dari viralnya melalui kasus maksiat yang ia lakukan gitu loh. Istidraj. Jadi seolah-olah dia tidak mendapatkan kerugian sama sekali di dunia pada saat dia membongkar aibnya sendiri, menceritakan dosanya sendiri. Tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan azab yang pedih bagi orang yang seperti ini. Ya, karena mereka melazimkan atau menyiarkan sesuatu yang sebenarnya telah Allah tutup atas mereka. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Di mana hamba itu ketika dia bermaksiat, dia tutup dosa itu. Enggak dia ceritain ke siapa-siapa. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yasturullahu ala 'abdin fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah." Jika Allah menutupi dosa seorang hamba di dunia, maka Allah akan menutupinya pula pada hari kiamat kelak. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka Allah akan tutupi dosa-dosa kita. Karena kalau kita menutupi dosa-dosa kita, di situ ada peluang kita bakal menyesal, bakal bertobat. Dan di situ ada peluang Allah mengampuni kita. Tapi kalau kita umbar dosa kita, apalagi tokoh publik diumbar dosanya, pernah begini, pernah begitu. Ratingnya naik gitu, makin banyak yang ngundang. Maka ketahuilah, begitu juga nanti dia di akhirat. Allah akan perlihatkan aibnya di tengah-tengah manusia. Allah akan perlihatkan. Allah akan pertontonkan kemaksiatannya nanti di hadapan manusia. Maka kabar gembira bagi orang beriman. Ketika dia bermaksiat, dia tutup aibnya. Karena dia merasa malu apabila aib itu tersiar di tengah manusia, dibicarakan oleh manusia, jadi perbincangan di tengah manusia. Dan ini pertanda bahwa Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat.
Sehingga ketika dihisap, yang tahu berkaitan dengan dosa-dosanya itu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala saja. Manusia lain nggak tahu. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar, ya. Innallaha yudnil mu'mina fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu. Sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin lalu menutupi aibnya dan melindunginya. Fayaqul ata'rifu dzanba kadza ata'rifu dzanba kadza. Apakah engkau mengetahui dosa ini? Apakah engkau mengetahui dosa ini? Jadi nanti kita diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kamu melakukan ini? Pernah nggak kamu melakukan ini? Mau bohong nggak bisa. Mau membantah nggak bisa. Lah gimana mau bohong sama Allah Subhanahu wa taala? Mustahil akan selamat. Ya, pasti ketahuan. Lalu hamba itu mengatakan, ya fayaqul, "Na'am ay Rabbi." Iya wahai Tuhanku. Benar, aku pernah melakukan dosa ini waktu di dunia. Ini ketika Allah membuatnya mengakui dosa-dosanya. Dan si hamba itu merasa bahwa dirinya akan binasa. Lalu Allah mengatakan, Allah berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma." Ini kabar gembira. Aku telah menutupi dosa-dosa itu darimu di dunia. Maka pada hari ini, kata Allah, aku mengampuni dosamu. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi ini di antara tujuan. Kenapa kita mesti menutupi aib kita, tidak mengumbar dosa-dosa kita. Karena kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, berangkat dari kita menutupi dosa-dosa kita, tidak kita siarkan kepada manusia. Ya, makanya ini penting bagi kita ya untuk menjaga agar kemaksiatan yang kita lakukan itu tidak tersiar di tengah masyarakat. Bayangkan betapa malunya sebuah keluarga apabila salah satu anggota keluarganya itu tersandung sebuah kasus. Kasus yang memalukan misalnya, perzinahan, homo, itu kan memalukan. Merusak nama baik keluarga gitu loh. Maka hati-hati ya dengan maksiat. Jangan sampai kemaksiatan yang kita lakukan dengan bangga kita siarkan di tengah-tengah manusia. Dengan bangga kita upload di media sosial. Apa antum kira ketika antum memposting foto saat nonton konser, saat memposting foto minum minuman keras, saat memposting foto pas pacaran, itu tidak akan dihisap oleh Allah SWT. Itu akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Kan antum pikir ya, pacaran kan haram, nggak boleh. Kemudian minum minuman keras juga nggak boleh. Hadir di konser apalagi, belum lagi campur baurnya ikhtilat. Antum share kemudian itu di media sosial, di story-story, di share kemudian. Akhirnya manusia menjadi tahu, oh dia nonton konser, oh dia minum minuman keras, oh dia pacaran. Akhirnya dia membongkar dosanya sendiri. Dia membuka aibnya sendiri. Makanya tadi di awal Anda bilang, jangan pernah bermudah-mudahan memposting sesuatu di media sosial, apalagi berkenaan dengan privasi kita, dosa kita. Karena kita nggak tahu. Tidak menutup kemungkinan akun-akun itu sulit untuk dihapuskan. Foto-foto yang tersebar sulit untuk ditelusuri karena udah terlanjur menyebar kemana-mana gitu loh. Makanya
Jangan bermudah-mudahan di jari kita ini. Klik-klik-klik di media sosial. Ini bisa membuat kita celaka kalau tidak bisa kita manajemen, tidak bisa kita atur dengan sebaik-baiknya. Dia bisa mencelakakan kita. Oleh karena itu, selain kita diperintahkan untuk menutup aib kita sendiri, kalaupun kita tahu aib orang lain, maka jangan kita sebarkan aib orang lain itu. Agar Allah tidak membuka aib kita. Karena apabila kita membuka aib orang lain, kita sebarkan aib orang lain, itu besar kemungkinan Allah SWT juga akan membuka aib kita di hadapan manusia. Ada peluang di situ. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah juga akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka berlaku konsekuensinya. Barang siapa yang membuka aib saudaranya sesama muslim, maka Allah juga akan buka aibnya di dunia dan di akhirat. Pelajaran penting untuk kita. Kita punya aib. Jangan siarkan kepada manusia. Kita tahu aib manusia, jangan juga kita siarkan. Karena itu bisa berpotensi menyebabkan aib kita terbuka. Ya, maka ini mesti kita perhatikan. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja sih sebenarnya bentuk terang-terangan dalam berbuat dosa? Apa saja bentuk terang-terangan dalam berbuat dosa? Disebutkan di dalam kitab Nadharatun Na'im. Ada beberapa bentuk terang-terangan di dalam berbuat dosa. Yang pertama adalah orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan di hadapan manusia. Ya, seperti yang dilakukan oleh siapa? Para pemain sinetron, para pelawak ketika mereka berada di televisi. Itu kan mereka menampilkan kemaksiatan mereka secara terang-terangan di media. Jadi orang seperti ini mereka melakukan dua perbuatan yang menyebabkan munculnya dosa sekaligus. Dua perbuatan bisa menghadirkan dua dosa sekaligus. Pertama itu adalah mereka menampakkan kemaksiatan. Kemudian mencampurinya dengan lawakan dan kebohongan. Ya. Dan kita ketahui bahwasanya menampakkan kemaksiatan, kemudian lawakan itu kan biasanya berangkat dari kebohongan-kebohongan, rekaan-rekaan begitu. Maka itu perbuatan yang dicela sekali dalam syariat kita. Itu yang pertama. Orang melakukan terang-terangan kemaksiatan di hadapan manusia. Di podcast-podcast dibongkar habis tuh semua maksiat yang pernah ia lakukan. Dengan bangganya dia ceritain di hadapan penonton gitu. Di televisi dia umbar uh, auratnya. Ini kemaksiatan yang terang-terangan di hadapan manusia. Kemudian yang kedua adalah dia melakukan kemaksiatan, tapi dia singkap kemaksiatan itu di hadapan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi dosa-dosa itu. Ketika dia melakukan kemaksiatan, Allah sudah tutupi loh. Tapi ternyata dia sampaikan kepada manusia. Oh, saya pernah melakukan ini dulu. Saya pernah melakukan itu dulu. Dan orang seperti ini
tidak bisa merasakan nikmatnya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada hambanya yang menutup aibnya waktu di dunia. Camkan baik-baik, hati-hati. Yang ketiga adalah yaitu mengumumkan perbuatan maksiat kepada khalayak umum. Diumumkan gitu kan. Seperti ketika seseorang itu mengupload fotonya, foto seksinya di media sosial, mengupload video-video ketika dia melakukan maksiat. Wallahi, ini semua bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mau mengupload sesuatu itu dipikir-pikir, ditimbang-timbang, jangan sampai itu menjerumuskan kita ke lembah lembah kehancuran. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ya, demikian dapat Anda sampaikan berkaitan dengan masalah membongkar dosa yang telah Allah tutupi atas diri kita. Makanya kita tahan lisan kita. Ketika kita bermaksiat, ya udah cukup kita Allah saja yang tahu. Orang lain nggak perlu tahu. Ya. Dan pastikan kita tutup tuh rapet-rapet aib-aib kita. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita malah justru menceritakan dosa kita dengan bangga di hadapan manusia. Dan pastikan itu akan menjerumuskan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan yang demikian.